Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Pratama. Saya dari kelas 12 PKP 2, nomor absen 26. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum waris dalam Islam, serta saya akan memberikan 3 contoh penghitungan waris. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengertian hukum waris Islam. Jadi, hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Waris secara bahasa dalam buku pembagian waris menurut Islam oleh Muhammad Ali As-Sabuni berasal dari kata al-mirats, berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Makna waris jika dilihat dari pengertian bahasa ini tak sebatas pada hal berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup non-harta benda, seperti keimanan, sifat, serta kecerdasan. Sementara para ulama mendefinisikan waris yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Dihimpun dari buku Hukum Waris, Panduan Dasar untuk Keluarga Muslim yang disusun oleh Asman 2021-222. Simak contoh soal menghitung warisan berdasarkan hukum waris Islam yang mudah dipahami seperti berikut ini. 3 contoh penghitungan waris dalam Islam. Contoh yang pertama adalah normal. Jika seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 180 juta rupiah, ahli waris yang terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Hasilnya adalah pembagian bagian istri 1/8, ibu 1/6, dan 2 anak laki-laki asobah. Asal masalahnya dari 1/8 dan 1/6, KPK-nya bilangan penyebut 8 dan 6 adalah 24. Maka pembagiannya adalah istri 1/8 dikali 24 dikali 180 juta rupiah sama dengan 22.500.000 rupiah. Ibu 1/6 dikali 24 dikali 180 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Dan 2 anak laki-laki sama dengan 24 dikurangi 3 ditambah 4 dikali 180 juta rupiah sama dengan 127.500.000 rupiah. Masing-masing anak laki-laki mendapatkan waris sebesar 127.500.000 rupiah dibagi 2, yaitu 63.750.000 rupiah per anak laki-laki. Yang kedua adalah aul. Apa sih itu aul? Jadi aul itu adalah metode dalam penyelesaian kekurangan untuk pembagian harta warisan pewaris. Jadi misalnya ada seseorang yang telah wafat meninggalkan harta sebesar 42 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri atas suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Pembagian hasilnya adalah sebagai berikut. Bagian suami adalah 1/2 dan bagian 2 saudara perempuan sekandung 2/3. Asal masalahnya adalah 1/2 dan 2/3, KPK-nya ya. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut 2 dan 3 adalah 6. Sementara pembilangnya adalah 7, maka terjadi 7/6. Maka masing-masing pembagiannya adalah suami mendapatkan 3/7 dikali 42 juta rupiah sama dengan 18 juta rupiah. 2 saudara perempuan sekandung 4/7 dikali 42 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Masing-masing akan memperoleh harta mawaris sebesar 24 juta rupiah dibagi 2 sama dengan 12 juta rupiah.
untuk masing-masing saudara perempuan sekandung. Selanjutnya yang ketiga adalah rat. Rat merupakan metode untuk penyelesaian kelebihan dalam pembagian harta pewaris. Misalnya nih, ada seorang yang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 120 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan. Pembagian hasilnya ada sebagai berikut. Bagian ibu 1/6 dan bagian 1 anak perempuan adalah 1/2. Asal masalahnya dari 1/6 dan 1/2, KPK bilangan penyebut 6 dan 2 adalah 6. Maka bagian masing-masing adalah 1/6 dan 3/6. Dalam hal ini masih tersisa harta waris sebanyak 2/6. Untuk penghitungan dalam kasus ini harus menggunakan rat, yaitu membagikan kembali harta waris yang tersisa kepada ahli warisnya. Jika dilihat bagian ibu 1/6 dan 1 anak perempuan 3/6, maka perbandingannya adalah 1/3. Maka 1/6 ditambah 3/6 sama dengan 4/6. Dijadikan 4/4 dengan perbandingan 1/3, maka hasilnya adalah ibu mendapatkan 1/4 dikali 120 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Selain itu, 1 anak perempuan 3/4 dikali 120 juta sama dengan 90 juta rupiah. Demikian contoh soal penghitungan waris menurut syariat Islam. Tujuan utama hukum waris Islam adalah agar harta waris jatuh ke yang berhak dan menghindari sengketa di antara ahli waris. Demikianlah penjelasan secara singkat tentang hukum waris Islam serta 3 contoh penghitungan waris secara syariat Islam. Semoga video saya mudah untuk dipahami serta mudah untuk dicerna. Serta saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.